Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen matkul media pembelajaran, yaitu yang terhormat kepada Bapak Bawin Muzaki MPDI yang selalu membina kami semuanya dan tak lelah dalam mengajar kami semuanya. Langsung saja, kelompok 10 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Karisma Alfiatus Sa'adah, 2 Fatma Auliana, 3 Ahmad Labibul Fuad, 4 Miftahul Ibad. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu A. Pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar sangatlah beragam dan banyak tokoh-tokoh yang ikut serta mendefinisikan atau menguraikan pengertian dari sumber belajar sendiri. Salah satunya yaitu Dageng. Menurut Dageng, sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi proses pembelajaran. Jadi Dageng ini menguraikan bahwa semua yang mencakup atau semua yang dapat dimanfaatkan untuk belajar itu termasuk pengertian dari sumber belajar itu sendiri. Yang kedua, dari Janusz Jewski dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat digunakan peserta didik baik secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan atau dalam bentuk kelompok. Yang kedua ini, pendapat kedua, yaitu semua dalam kategori pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang itu bisa digunakan untuk pembelajaran atau untuk memfasilitasi jalannya pendidikan itu sendiri, itu termasuk dalam kategori sumber belajar. Dapat diartikan bahwa dari kesimpulan tadi semua, bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, sumber belajar dengan tujuannya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk memudahkan belajar atau dalam memudahkan proses pembelajaran siswa. Yang kedua, bagian B, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sudah tersedia. Dalam kategori sumber belajar dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama sumber belajar yang sudah dirancang, yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu pembagian dari sumber belajar sendiri adalah sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar dirancang itu adalah atau biasa disebut dengan sumber belajar yang memang sengaja dibuat atau dimuat untuk bertujuan instruksional. Oleh karena itu, dalam rancangannya sumber belajar yang dirancang ini mengandung isi, tujuan kurikulum, dan karakteristik siswa tertentu. Sumber ini sering disebut juga sebagai instruksional materialis. Jadi terkadang sumber ini mempunyai nama lain, yaitu instruksional materialis. Materialis sendiri berarti adalah perangkat lunak yang mengandung
pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun dari yang lainnya yang masih berhubungan dengan arti materialis tersebut. Berbagai program media termasuk kategori materialis seperti contoh transportasi, slide, film, audio, video, modul, dan lain-lain. Contoh bahan pengajaran yang terprogram, maksud dari terprogram ini adalah seperti bahan modul transportasi untuk sajian tertentu, film topik ajaran tertentu, video topik khusus, radio instruksional, dan lain-lainnya. Yang kedua dari pembagian sumber belajar ialah sumber belajar yang tersedia. Maksud dari sumber belajar yang tersedia adalah semuanya sumber yang tinggal memanfaatkan atau sumber ini sudah ada dan tinggal memanfaatkan. Seperti dalam artiannya pula sumber belajar yang tersedia adalah semua sumber yang telah tersedia dan bertujuan atau mempunyai maksud untuk jenis non-instruksional. Jadi sumber ini mempunyai maksud atau tujuan yaitu untuk sesuatu yang non-instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis by design atau sumber belajar yang dirancang tadi. Jadi sumber belajar ini juga bisa sejajar dengan sumber belajar yang pertama, yaitu sumber belajar yang dirancang. Adapun yang termasuk kategori lingkungan fisik ialah ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan lain-lainnya. Dan yang masuk kategori non fisik, lingkungan non fisik, contoh suasana belajar itu sendiri, tenang, ramai, dan lainnya. Sebagai seperti yang terakhir ya, contoh lingkungan sekitar yaitu kebun binatang, buku paket, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, sumber berupa pesan dan contohnya dalam materi PAI. Sumber berupa pesan atau bisa disebut MISEK yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, data, dan arti. Termasuk ke dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi dan materi kelompok. Tujuan utama dari pembelajaran PAI adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran PAI tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru, tetapi seorang diri juga. Dan dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah maupun di masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Sekolah harus mampu mengkoordinir serta mengkomunikasikan pola pembelajaran PAI terhadap pihak yang telah disebutkan sebagai rangkaian komunitas yang saling mendukung dan menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan berbukti pekerti luhur. D. Sumber berupa teknik atau metode dan contohnya dalam materi PAI. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran, cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain demonstrasi, diskusi, ekspositori atau ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, praktikum, dan sebagainya. Mengenal macam-macam metode pembelajaran PAI. 1. Metode konvensional yakni dengan ceramah. Metode pembelajaran pertama yang seringkali digunakan dalam pelajaran PAI adalah metode konvensional atau ceramah. Jenis metode yang satu ini dilakukan dengan menyampaikan informasi secara lisan. Metode ini dikenal sebagai cara yang paling praktis dan ekonomis. 2. Metode diskusi. Metode pembelajaran PAI yang satu ini umumnya dikaitkan dengan cara belajar pemecahan masalah. 3. Metode demonstrasi. Berbeda dengan beberapa metode di bagian atas tadi, untuk metode demonstrasi umumnya digunakan dengan melakukan proses tertentu seperti halnya pembelajaran PAI yang dilakukan dengan memanfaatkan benda atau bahan-bahan ajar lainnya.
4. Metode ceramah plus. Metode ceramah plus seringkali digunakan oleh para guru atau tenaga pendidikan adalah ceramah plus. Metode yang suatu ini dilakukan dengan cara lisan namun juga disertai dengan metode lainnya, seperti halnya beberapa kombinasi dari metode berikut ini. A. Metode ceramah plus tanya jawab. B. Metode ceramah plus diskusi dan tugas. C. Metode ceramah plus dan demonstrasi juga latihan soal. Baik, saya di sini Karisma Alfiatus Ada, absen 14, akan menjelaskan mengenai sumber berupa manusia dan contohnya dalam pelajaran PAI. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran. Karena dari seseorang, kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Secara umum, orang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama, yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Tugas utamanya adalah mengajar, memberikan bimbingan dan pelatihan, seperti guru, instruktur, dan widya suara, termasuk kepala sekolah, laboran, teknik sumber belajar, pustakawan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya pedagang, politisi, tenaga kesehatan, petani, arsitek, psikologi, polisi, pengusaha, tokoh masyarakat, pemuka agama, budayawan, dan lain-lain. Contoh penerapan sumber belajar berupa manusia dalam materi fikih yaitu kita bisa melaksanakan metode diskusi untuk membahas berbagai macam persoalan dalam fikih. Mata pelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari ajaran Islam dalam aspek hukum, baik menyangkut ibadah maupun muamalah sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Aplikasi metode diskusi biasanya melibatkan seluruh siswa atau sejumlah siswa yang diatur dalam bentuk kelompok-kelompok. Tujuan penggunaan metode diskusi ialah untuk memotivasi dan memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir dengan renungan yang dalam. Masalah yang didiskusikan dapat berupa pemecahan masalah sosial, pemecahan kasus kehidupan sehari-hari, serta pemecahan masalah pelajaran, khususnya koreksi pemahaman. Selanjutnya yaitu sumber berupa lingkungan atau setting dan contohnya dalam materi PAI. Latar setting atau lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Lingkungan yaitu situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan berbentuk fisik dan non-fisik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Rohani yang membagi sumber belajar menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama sumber belajar cetak, yang kedua sumber belajar non-cetak, yang ketiga sumber belajar yang berupa fasilitas, yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, yang kelima yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat. Contoh penerapan sumber belajar berupa lingkungan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah kita bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum. Museum sebagai suatu lembaga merupakan sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka museum terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Terdapat tiga komponen penting dalam museum, yaitu tenaga atau kurator, koleksi, dan publik museum. Untuk yang terakhir, sumber berupa peralatan. Salah satunya komputer. Komputer adalah perangkat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpan untuk ditampilkan di lain waktu. Yang kedua, laptop atau notebook adalah perangkat canggih yang fungsinya dengan komputer. Yang ketiga,
Deskbook adalah perangkat sejenis komputer dengan bentuknya yang lebih praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat. Yang keempat, kamus elektronik, yaitu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk menerjemahkan bahasa. Yang kelima, flash disk, media penyimpanan data portable yang berbentuk universal. Yang keenam, televisi, merupakan perangkat teknologi informasi yang dapat menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video suara secara langsung. Teknologi informasi mempunyai peran besar dalam aktivitas manusia. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi berbagai kegiatan tak terkecuali pada bidang pendidikan. Di antaranya dalam bentuk teknologi komputasi multimedia. Teknologi informasi juga dapat melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan.